penyembahan kita kepada Tuhan, agar supaya korban kita, korban syukur kita di pagi hari ini boleh menjadi korban yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur bahwa pagi hari ini Tuhan kami bisa kembali lagi Tuhan bertemu di dalam ibadah online pada minggu pagi ini. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya bahwa kami ada dalam kasih sayang Tuhan, kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Berkati kami Tuhan pagi hari ini Tuhan, agar supaya setiap kami yang mengikuti ibadah ini kami boleh merasakan jamahan Tuhan, kami boleh merasakan kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa dan menyerahkan ibadah di dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Kita menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Kami mau menyembah Engkau ya Tuhan, Engkau yang layak disembah ya Tuhan.
yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan untuk bersorak-sorai bagi Tuhan, memuji, memuliakan Engkau Raja di atas segala raja Tuhan. Terimalah pujian dan hormat kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua merasakan kebaikan Tuhan pagi hari ini. Amin. Mari kita terus mau tinggikan Tuhan. Kita mau agungkan Dia Raja di atas segala raja. Sebab Dialah Tuhan kita, Tuhan yang sangat mengasihi kita. Haleluya. Dari terbit matahari sampai pada malam. Kamu terus memuji Dia. Demikian hidupku mau
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Bapak Ibu siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan? Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur kepadamu jikalau pagi hari Engkau masih izinkan kami dalam keadaan sehat dan baik. Ini semua bukti anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam apapun aspek kehidupan kami. Tapi yang jelas, kalau saat ini kami ada di hadapan Tuhan, hati kami siap ditaburi dengan benih-benih kebenaran firman-Mu. Biarlah benih itu tertanam dalam hati kami, bertumbuh, berbuah lebat, sehingga orang-orang di sekeliling kami, keluarga kami, rekan-rekan kami, boleh menikmati buah-buah yang kami hasilkan, yaitu buah-buah yang memberkati mereka, buah-buah roh yang akan menyenangkan hati Tuhan dan memberkati orang-orang. Urapi hamba-Mu, urapi kebenaran-Mu, supaya Engkau melalui Roh Kudus-Mu yang memberikan pencerahan bagi setiap kami untuk mengerti, memahaminya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat pagi hari ini tema kita bicara tentang kesetiaan, ya. Komitmen untuk setia. Bapak Ibu, upah kesetiaan, ya. Bulan Maret ini bicara tentang upah kesetiaan. Jika minggu pertama bicara tentang upah kesetiaan dalam doa, minggu lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan bicara tentang upah kesetiaan dalam beribadah. Nah, pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang upah kesetiaan dalam pelayanan. Wah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari-hari ini kita masih ada dalam situasi pandemi COVID. Dan di awal Maret kemarin, ulang tahun ya, lucu biasa ulang tahun kita, tapi ulang tahun COVID. 1 tahun sudah negara kita hidup dalam situasi pandemi COVID, dan ada banyak sekali perubahan yang terjadi. Nah, salah satunya bicara tentang pelayanan. Kalau dulu sebelum ada COVID kita begitu sibuk bicara tentang pelayanan, tapi setelah COVID, di mana seluruh sistem ibadah dirubah dari tatap muka secara langsung menjadi online seperti ini, banyak orang kehilangan pelayanannya. Garuk-garuk kepala kan saya. Banyak orang kehilangan pelayanannya. Ini berarti ada sesuatu yang harus kita pahami tentang pelayanan lebih dalam lagi. Kenapa? Ya Pak, dulu saya pelayanannya main musik, dulu saya singer, dulu saya asyar Pak. Tapi begitu sekarang gak ada kebaktian offline Pak, saya gak pelayanan lagi. Apakah begitu pelayanan? Saudaraku, banyak hal yang harus mulai kita pahami, dan yang pola pikir yang lama kita breakdown, kita singkirkan dan gantikan dengan cara berpikir yang baru. Sebab bukankah itu yang Tuhan kehendaki? Supaya hari demi hari pikiran kita senantiasa diperbaharui oleh pikiran-pikiran Kristus. Nah, Bapak Ibu, bicara tentang pelayanan, ada miskonsep, ada konsep yang keliru tentang pelayanan. Mungkin kalau keliru kan agak kurang tepat. Jadi banyak orang beranggapan bahwa ketika sejak mereka bertobat, mereka menyerahkan hidup kepada Tuhan dan mereka melayani menjadi pemain keyboard. Lalu ada orang yang selama 40 tahun dia melayani di drum. Ada orang yang memang dia hobinya baca Alkitab, penyelidikan, penafsiran, lalu dia pelayanannya khotbah. Dan banyak hal, ada yang pelayanannya sound system, ada yang pelayanannya multimedia, ada yang pelayanannya kameramen dan lain sebagainya. Saudara, saya tidak berkata bahwa itu bukan pelayanan. Itu adalah bahagian dari pelayanan. Tapi pada hakikatnya bicara tentang pelayanan, pelayanan bukanlah hanya sekedar pekerjaan-pekerjaan di dalam gereja. Pelayanan bukanlah pekerjaan-pekerjaan yang seseorang lakukan di dalam sebuah kebaktian. Ya, nyapu, atur kursi gereja, bersihin gereja, merapikan ruangan, tata segala macam, itu adalah pelayanan. Main musik, nyanyi, WLC, itu pelayanan. Tetapi pelayanan tidak dibatasi dengan aktivitas-aktivitas pekerjaan di dalam rumah Tuhan. Maka saya berani perbandingkan. Coba, apa bedanya pekerjaan dan pelayanan? Oh ya Pak Pendeta, kalau pekerjaan kita mengerjakan
Setuju, jempol, bagus jawabannya. Bagus. Tapi yang membedakan sebenarnya bukan sekedar tujuannya, jenisnya pun berbeda menurut Tuhan. Di kacamata Tuhan, yang namanya pelayanan itu bukan sekedar, catat ya, bukan sekedar melakukan pekerjaan dalam rumah Tuhan. Ya, Perjanjian Lama memberitakan memang imam-imam, orang-orang Lewi yang dipanggil khusus melayani dalam ibadah-ibadah, melakukan pekerjaan, membersihkan rumah Tuhan, memahat, memukir, memasang kayu dan lain sebagainya. Yes, saya setuju. Tapi kita hidup disempurnakan oleh Kristus melalui kebenaran dalam Perjanjian Baru. Di sana Yesus berkata, kalau saudara baca di dalam Matius 25 ayat 42 sampai 45, inilah pelayanan yang sejati. Kita baca ya. Firman Tuhan bilang begini, sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab, dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini izinkan saya menyampaikan satu maksud Tuhan secara khusus bagi Anda sekalian, bahwa pelayanan yang terbaik, pelayanan yang sejati di mata Tuhan bukanlah melakukan pekerjaan ibadah di rumah Tuhan, tetapi pelayanan yang sejati ialah ketika Anda keluar dari gereja, lalu Anda berjumpa dengan orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan, dan apa yang saudara lakukan buat mereka, itu adalah pelayanan Anda kepada Tuhan. Saudara tangkap maksud saya? Jadi sangat dihindarkan jika ada seorang berkata, Pak, gara-gara COVID, Pak, waktu nggak ada ibadah, saya nggak bisa melayani. Pelayanan tidak dibatasi dengan gedung gereja. Pelayanan tidak dibatasi oleh 4 tembok yang membatasi kita, saudara-saudara. Tapi justru pelayanan kita harus dilakukan kepada sesama kita. Jadi kalau bicara main musik, nyanyi, tamborin, dan lain sebagainya, maafkan saya tidak bermaksud merendahkan apa yang saudara lakukan. Saya yakin sepenuhnya saudara melakukan itu, mendedikasikannya dan dengan dasar karena saudara mengasihi Tuhan. Tetapi tidak berhenti di situ. Karena setiap pemain musik, penyanyi, dan penari, bahkan pengkhotbah punya tanggung jawab untuk melayani ketika mereka berjumpa kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mengasihi mereka, membawa Kristus hadir di dalam kehidupan mereka. Itulah pelayanan yang Tuhan kehendaki. Saudara, inilah yang menjadi dasar seharusnya mengapa kita melayani Tuhan. Yes, kita mengasihi Tuhan, itulah sebabnya kita melayani Tuhan. Amin. Nah, ini pengertian tentang pelayanan saudara yang harus kita pahami. Kalau bicara kesetiaan, minggu-minggu sebelumnya, bahkan sepanjang bulan Februari, kita sudah belajar tentang banyak kesetiaan. Kesetiaan disebutkan dengan bahasa lain dengan kata faithful, yang artinya penuh iman. Seorang yang penuh dengan keyakinan. Dalam bahasa kerennya dibilang a man with a strong conviction, dengan keyakinan yang kuat, adalah orang yang setia. Orang yang setia adalah orang yang dapat dipercaya. Itulah sebabnya perumpamaan tentang talenta, ketika Tuhan yang mau pergi, dia panggil hamba-hambanya yang dapat dipercaya dan memberikan kepada mereka talenta menurut kemampuan masing-masing. Saudara, kesetiaan kita dalam pelayanan akan menjadi satu tantangan bagi kita, bagi saudara. Saudara mengaku bahwa aku seorang pelayan Tuhan, aku seorang yang cinta Tuhan dan ingin melayani Dia. Ini tantangan. Sebab
begini ya, bicara kesetiaan, saya ingat khotbah saya beberapa minggu yang lalu di gereja, saya katakan bahwa banyak orang yang setia itu kalau mau mengerti, pemahamannya begini. Orang yang setia itu bukan orang-orang yang actionnya hebat di depan tapi gagal di belakang. Tapi orang yang setia adalah orang yang penuh iman dan mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan sempurna. Maksudnya sampai akhir. Apa ukuran kesetiaan? Saudara bisa lihat salib Kristus. Salib Kristus adalah tolok ukur kesetiaan. Artinya apa? Kematian. Kematian adalah ukuran kesetiaan. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik, aku sudah mencapai garis akhir. Saudara bisa memulai dengan baik, mengucapkan janji nikah di hadapan jemaat, di hadapan Tuhan, di hadapan seluruh jemaat, mengucap janji nikah dengan begitu indah dan syahdu. Tetapi 1 tahun menikah sudah cerai. Artinya apa? Orang seperti itu bukan orang yang setia karena dia gagal hidup dengan penuh iman. Dia gagal mengakhirinya. Itulah sebabnya juga Yesus berkata, adalah orang bijak jikalau ia ingin membangun rumah, dia harus duduk dan menghitung semua biaya yang diperlukan. Supaya jangan orang mencemooh, dibilang bisa bangun tapi nggak bisa menyelesaikan. Kenapa nggak bisa menyelesaikan? Karena dia nggak setia, karena dia nggak percaya, karena dia tidak punya iman. Firman Tuhan berkata, jikalau kita melakukan segala sesuatu dan tidak beriman, maka dosalah kita. Jadi bicara tentang kesetiaan dalam pelayanan, ini bicara tentang sebuah keyakinan yang kuat, bicara tentang kepercayaan yang sungguh-sungguh di dalam terus melakukan pelayanan-pelayanan kepada Tuhan. Nah, kalau judulnya bicara tentang upah kesetiaan dalam pelayanan, tadi saya bandingkan antara pekerjaan dan pelayanan. Yang membedakan apa Pak, Bu? Yang membedakan ujung-ujungnya Pak. Kalau pekerjaan itu kita melakukan untuk upah, untuk reward, untuk salary, untuk gaji, untuk honor, itu pekerjaan. Tetapi kalau pelayanan, orang Belanda bilang sonder gaji, nggak digaji. Pelayanan kita lakukan dengan kerelaan. Kalau pekerjaan dilakukan dengan motivasi keuntungan. Tapi upah kesetiaan dalam pelayanan. Nah, gimana ini? Emang pelayanan walaupun dilakukan dengan kerelaan hati ada upahnya? Ada. Pelayanan ada upahnya. Dan Tuhan menjanjikan itu. Kalau saudara baca di dalam ulang imamat dan ulangan, di sana waktu Musa mendapatkan peraturan-peraturan tentang imam, tentang kemah suci, maka saudara akan dapati bahwa orang-orang yang Tuhan tunjuk menjadi imam, menjadi penata layan dalam perbendaharaan kemah suci, kemah pertemuan, maka Tuhan bilang orang-orang Lewi mendapat upah karena mereka tidak mendapat bagian dari tanah perjanjian, tidak dapat warisan, tapi mereka dapat upah dari pelayanan mereka. Nah, dalam perjanjian baru diperbaharui upahnya. Upahnya apa? Yuk kita lihat yuk. Nah, kita buka di dalam 1 Korintus 3 pasal 3 ayat 10 sampai 14. Kita baca sama-sama ya. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 14. Dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali-kala pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah
bicara tentang ini menarik ya. Apa yang dilakukannya akan mendapat upah. Mendapat upah. Saya baca satu lagi dalam Matius 19 ya, Matius 19 mulai ayat 27. Saudara perhatikan, judulnya aja udah menarik. Judul perikopnya bilang upah mengikut Yesus. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu. Ya, Petrus meninggalkan apa Bapak Ibu? Meninggalkan perahunya, jalannya. Dari penjala ikan dipanggil Tuhan menjadi penjala manusia. Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh? Apakah upah kami? Kalimat ini diucapkan oleh Simon Petrus setelah ada satu kejadian. Kejadiannya begini. Ada seorang muda yang kaya datang kepada Yesus dan berkata, Guru, seluruh isi hukum Taurat sudah aku lakukan. Ini orang hebat loh. Hebat. Dia masih muda dan dia hidupnya begitu saleh. Kenapa saya katakan begitu saleh? Karena dia ngomong seluruh isi hukum Taurat yang buat orang Yahudi susahnya setengah mati itu dia sudah lakukan. Lalu dia ngomong sama Yesus, saya sudah lakukan, Guru. Lalu apa yang saya harus lakukan supaya saya bisa mengikut Engkau? Lalu Yesus ngomong, jualah seluruh harta yang kau miliki dan bagi-bagikan kepada orang miskin. Sekali lagi ya, saya ulang ya. Jualah hartamu dan bagi-bagikanlah kepada orang miskin. Si orang muda ini mikir-mikir, waduh, saya kerja keras, ngumpulin duit, sekarang suruh bagi orang miskin. Akhirnya, singkat cerita, kalau Anda baca itu kisah ya di ayat-ayat yang sebelumnya, maka orang muda kaya ini gagal. Dia nggak jadi batal. Dia pergi tinggalin Yesus karena dia lebih mencintai hartanya daripada mencintai Yesus. Ngeri ya, saudara, bayangkan dia lebih memilih harta dibandingkan dia nggak ingat sama sekali bagaimana dia bayar harga perjuangannya dalam menguasai diri, mengatur hidupnya sedemikian rupa supaya hidupnya dikategorikan sebagai orang yang telah memenuhi seluruh isi hukum Taurat. Ini gila loh. Gila loh. Apa yang dia sudah bayar susah-susah, semua ditinggalkannya gara-gara harta. Nah, melihat kisah ini, Simon Petrus makanya tanya, Guru, kami sudah tinggalkan semua. Sekarang apa upah kami? Ayat 28. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut Aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ayat 29. Dan perhatikan ini, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi ada upah untuk mengikut Yesus. Dijanjikan upah bagi seorang pelayan Tuhan yang kedapatan setia melakukan pekerjaannya sampai akhir. Dia akan menerima upah yang luar biasa. Saudara, jadi saudara berjerih lelah membayar harga, melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Apa yang engkau lakukan tidak pernah sia-sia di mata Tuhan, karena Dia menjanjikan upah. Ya. Nah, dari pembacaan di dalam dasar dan bangunan di 1 Korintus pasal 3 ayat 10 tadi, ada dua hal penting yang saudara harus mengerti dan pahami tentang upah kesetiaan di dalam pelayanan kita. Yang pertama begini, saudara mesti tahu dan sadar sepenuhnya bahwa upah yang dijanjikan Tuhan bagi saudara dan saya sebagai pelayan Tuhan yang setia, kita akan menerima upah itu di surga dan bukan di dunia ini. Halo? Saudara, sekali lagi saya ulang. Saudara harus memahami bahwa upah yang kita terima, gajiannya, rewardnya, tetapi di
27 tadi dikatakan, ya. Ayat 28. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya." Ini bicara tentang dunia yang baru. Ketika saudara dan saya memerintah bersama Tuhan di dalam kerajaan 1000 tahun lamanya di surga. Disitulah baru saudara menerima upah. Saudara, jadi jangan pernah mengira bahwa semua yang kita bayarkan selama kita hidup di dunia akan sekonyong-konyong dan seketika kita langsung diterima ganjarannya. Saya tidak mengecilkan berkat-berkat Tuhan yang akan melanda hidupmu ketika kau melakukan segala kebenaran Tuhan. Itu hak prerogatifnya Tuhan. Suka-suka Tuhan kepada siapa Tuhan mau beri berkat. Tapi untuk secara umum, upah yang kita nantikan, Tuhan janjikan bahwa kita akan menerimanya di surga, bukan di dunia. Saudara, jangan sekali-sekali belajar membentur-benturkan kebenaran. Kebenaran is kebenaran, dan itu nggak bisa disangka. Saudara ingat perumpamaan ketika Yesus berkata, "Aku mencari pekerja dengan upah 1 dinar sehari." Pagi hari Yesus pergi mencari orang yang bisa bekerja di ladang. Siang hari dia pergi lagi, tuan ini pergi lagi cari karyawan baru. Jam 3 sore dia keluar lagi cari orang. Lalu petang hari menjelang malam dia cari orang. Jadi ada yang kerja 8 jam, ada yang kerja cuma 6 jam, ada yang kerja 4 jam, 2 jam, bahkan ada yang kerja 1 jam. Lalu ketika jam 6 sore, waktu kerja habis, semua terima upah, dibayar 1 dinar 1 hari. Nah kan yang paling pagi masuknya protes, "Loh, bos, dia masuknya cuma 1 jam, aku 8 jam kok gajinya?" Yesus bilang, perjanjiannya kan 1 dinar 1 hari. Dan terus dia akhiri dengan perkataan Yesus, "Aku Tuhan, siapa yang bisa mengatur aku untuk melakukan ini? Suka-sukaku, aku mau kasih berkat sama siapa?" Makanya ada yang tulis, "Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan." Saudara, kita ini kehilangan hak atas hidup kita. Bahkan detik ini jika kita masih hidup, itu sepenuhnya hidup kita miliknya Tuhan. Maka jangan sekali-sekali sok, jangan sekali-sekali angkuh di hadapan Tuhan. Karena keangkuhan dosa yang paling dibenci oleh Tuhan. Jadi sekali lagi, kalau ada seorang yang melayani Tuhan dan dia diberkati hidupnya selama di dunia, itu anugerah khusus. Ya, itu suka-sukanya Tuhan. Lalu ada orang yang gak menerima upahnya selama dia hidup di dunia, ya sudah. Loh, saudara boleh baca di Ibrani 11. Ibrani 11 mengisah bicara tentang iman kan. Di sana dipaparkan sama penulis, ada begitu banyak orang-orang yang dipakai Tuhan, yang mati di padang pasir, mati cilaka, mati binasa, sepertinya mati kena kutuk, kena tulah, kena penyakit. Tetapi mereka mati bahkan dengan pengharapan, sebab mereka pun tidak melihat tanah yang dijanjikan. Tapi mereka taat, mereka setia dan menyelesaikan itu sampai mati, sampai tuntas, sampai finish. Karena mereka tahu upah mereka bukan di dunia, tetapi upah mereka di kerajaan surga. Mungkin Tuhan tahu kapasitasnya masing-masing. Yang satu diberkati di dunia, yang satu belum diberkati. Siapa tahu jika saudara yang di dunia ini diberkati, saudara justru berkat itu akan membinasakan. Saya tahu bahwa Tuhan lebih mengenal dan mengerti kita pribadi lepas pribadi. Kalau lebih ekstrim lagi saya tanya, bapak-bapak, kenapa bapak-bapak hidup rohani? Saya pernah dalam satu ibadah bapak-bapak saya tanya, kenapa bapak-bapak datang di sini di gereja itu kaum pria? Kenapa bapak-bapak gak jalan-jalan ke Mangga Besar, main ke Alexis? Why? Tahu kenapa? Karena bapak-bapak belum diberi kesempatan.
rasa hormat saya akan pelayanan. Saya bersyukur Tuhan percayakan saya untuk melayani. Dan saya bersyukur Tuhan tidak berkati saya berlebih-lebih sebelum saya mengenal Tuhan, sehingga saya tidak binasa karena berkat itu. Kadang-kadang kita harus memahami, buat Tuhan memberkati hidupmu di dunia itu piece of cake, gampang banget. Tapi dengan catatan, Tuhan jauh lebih mengenal siapa dirimu dibanding kita. Amin. Lah itu kenapa diberkati? Karena mentalitas dia, kekuatan iman yang mampu untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan. Sedangkan mungkin Anda belum mampu, belum nyampe, sehingga Tuhan tahu itu akan mencelakai. Lanjut yang kedua, dari pembacaan di dalam 1 Korintus 3. Yang pertama, upah kita itu bukan di dunia, saudara, tapi di surga. Yang kedua, didasarkan kepada kisah ini. Upah yang kita terima tidak didasarkan kepada kuantitas atau jumlah, tetapi kepada kualitas. Saudara perhatikan bahwa api itu akan menguji, entahkah orang membangun di atas dasar dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Materinya bicara tentang apa? Kualitas. Saudara, pelayanan adalah kehidupan. Pelayanan model apa yang Anda bangun? Kehidupan seperti apa yang saudara sedang upayakan di hadapan Tuhan dan sesamamu? Apabila hidupmu kau bangun dengan kualitas yang paling mahal, yang harganya bahkan nilainya melebihi emas, maka hidupmu sungguh-sungguh mulia di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh dihargai. Tapi jika kau membangun hidupmu asal-asalan, pelayanan asal-asalan, ya mungkin kau akan menderita kerugian, karena engkau akan menerima bukan upah bahkan. Yang penting diselamatin aja. Kalau baca ayat-ayat selanjutnya dibilang kan, yang menderita kerugian dia diselamatkan, tapi seperti dari dalam api. Jadi saudara, upah pasti kita terima. Tapi kata Tuhan, tunggu dulu, lihat dulu hidupmu, kata Tuhan begitu. Nah, lalu bagaimana caranya agar kita tetap setia melayani Tuhan? Yang pertama, saudara bicara tentang tetap mengasihi Tuhan. Saudara, melayani Tuhan tetap dengan kasih, karena kasih adalah dasar dari segala sesuatu. Saya percaya saudara hadir dalam ibadah join dalam Zoom kali ini karena saudara mengasihi Tuhan, bukan karena takut sama ibu gembala, atau bukan karena nggak enak bahasa Inggrisnya, karena pakai ribet, bukan. Tapi karena saudara mengasihi Tuhan, maka pagi hari ini saudara menyingkirkan semua aktivitas saudara dan mengkhususkan diri duduk di hadapan untuk bisa bertemu muka dengan saudara-saudara seiman walau lewat Zoom. Kasih akan Tuhan. Yohanes 14 ayat 15 bilang, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itulah sebabnya sampai hari ini kita tetap melakukan segala kebenaran, karena bukti cinta kasih kita kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dalam dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-9 bilang, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Tuhan mau supaya kita tetap tinggal di dalam kasih. Saudara, tidak ada sesuatu yang bisa kita lakukan di dalam Tuhan kalau tidak didasari oleh kasih. Yang kedua, bagaimana caranya agar kita tetap setia melayani Tuhan? Yaitu tetap mengingat janji-janji yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Saudara, dalam Mazmur 119 ayat yang ke-11 dikatakan begini, ya, Mazmur 119 ayat yang ke-11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya jangan aku berdosa terhadap Engkau. Saudara, apa yang membuat kita tetap mengasihi Tuhan, tetap setia melayani Tuhan? Saudara, karena janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Amin. Janjinya bukan janji kaleng-kaleng. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Kata Mazmur 12 ayat 7. Janji Tuhan itu janji yang murni.
saudara. Nah, di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 6 sampai 9, makanya pada waktu itu Tuhan nasihatkan kepada orang-orang Israel supaya itu diajarkan berulang-ulang kepada anak-anaknya, dibicarakan terus-menerus di rumah, di jalan, lagi tidur, bangun tidur, harus diikat sebagai tanda di tangan, harus diikat di dahi, harus ditulis di tiang pintu rumah, di pintu gerbang. Ya, bangsa Yahudi sampai sekarang masih melakukannya. Saudara-saudara, kenapa harus begitu rupa? Karena Tuhan mau supaya janji-janji Tuhan tinggal dan diam di dalam hati kita, dalam pikiran kita. Ya, saudara masih ingat kenapa waktu saudara sekolah minggu bahkan sampai sekarang guru-guru suka suruh murid-murid ngafalin ayat? Sebenarnya karena ini, supaya pada waktu murid-murid bertumbuh dewasa menghadapi masalah dan tantangan hidup, janji-janji Tuhan yang mereka simpan di memori mereka akan muncul dan menjadi rema. Amin. Muncul menjadi rema. Saudara, sebab hidup ini akan dilalui, dihadapkan dengan begitu banyak masalah dan tantangan. Ketika kita menyimpan segala janji Tuhan, maka sekonyong-konyong itu akan, logos itu akan menjadi rema, menjadi hidup dan menguatkan kita. Janji-janji Tuhan luar biasa. Yesaya 41 ayat 10 bilang begini, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Janji Tuhan yang lain di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Pada saat kita dicobai, pada saat yang sama sesungguhnya Tuhan sudah memberikan jalan keluar. Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan mencukupi segala kebutuhan dan keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan. Saudara, simpan janji-janji Tuhan yang luar biasa di dalam hidupmu. Maka engkau akan menjadi orang yang tetap memiliki kesetiaan untuk melayani Tuhan. Janji-janji Tuhan akan menghidupkan. Saya ketemu dengan beberapa orang, ada beberapa yang sudah jadi hamba Tuhan, dan rata-rata mereka residivis. Ya, mungkin Bapak Ibu yang pernah masuk ke dalam hotel Prodeo tahu bagaimana rasanya. Zaman sekarang ada HP ya, tapi zaman dulu belum ada. Saya ingat waktu dulu papa saya masuk ke hotel Prodeo, yang dinanti-nantikan baik oleh papa saya maupun sama kami. Ketika salah satu keluarga kami, papa kami ada di dalam, itu yaitu surat, kalimat yang ditulis dibungkus rokok, huruf demi huruf, membuat air mata berderai. Kenapa? Karena setiap kalimat yang dituliskan menyejukkan hati kami. Yang pacaran tahu banget, yang suami istri tahu banget kalau pacarnya lagi di penjara bertahun-tahun, menantikan mereka. Itu perkataan-perkataan dan janji-janjinya akan disimpan dan diingat dengan luar biasa. Firman Tuhan memiliki begitu banyak janji yang luar biasa. Mari kita simpan itu semua. Yang ketiga, bagaimana caranya agar kita tetap setia melayani Tuhan, yaitu tetap memotivasi diri kita sendiri agar kita tetap setia. Saudara, kita perlu membangun diri kita. Kita perlu mengencourage diri kita, memotivasi, mendorong diri kita sendiri untuk kita berlaku menjadi orang-orang yang setia. Sebab firman Tuhan berkata, orang yang setia, siapakah yang dapat menemukannya? Karena langka orang yang setia. Udah habis stoknya, ya. 1 Korintus 15 ayat 58 bilang begini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara-saudara, terus miliki motivasi. Sekarang kita banyak sekali teknologi yang kita bisa pergunakan untuk memotivasi diri kita. Buka YouTube, dengerin khotbah-khotbah, buka aplikasi Alkitab. Saudara nggak perlu baca, pakai headset bisa dinyalain supaya dia baca sendiri. Oh, ada kemudahan-kemudahan yang Tuhan izinkan untuk kita nikmati hari-hari. Mari saudara, motivasi diri kita
untuk kita menyatakan diri kita adalah orang yang setia di dalam melayani Tuhan. Baik melayani jiwa-jiwa maupun melayani dalam pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah Tuhan. Semua jerih lelah kita tidak akan sia-sia. Saudara, mari kita belajar menjadi orang yang setia. Ada lagu yang katakan di surga nanti pakai baju putih di atas kepala mahkota emas. Saudara, janji Tuhan dia dan amin. Janjinya digenapi. Pada saat-saat ini, menjelang hari-hari ini, waktu kita masih berjuang di tengah pandemi COVID, saya percaya bahwa saudara akan terus menjadi orang-orang yang dapat dipercaya, orang-orang yang setia, orang-orang yang hidup dengan penuh iman untuk menantikan janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup. Simpanlah, makanlah setiap perkataan-perkataan firman Tuhan yang akan menolong, menguatkan dan meneguhkan kita. Dan Tuhan akan memberkati kita semua. Tuhan berkati, mari kita akan berdoa buat firman Tuhan ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur karena kami sudah belajar tentang bagaimana kami harus tetap setia. Karena ada upah yang mulia yang menanti kami ketika kami duduk bersama Tuhan menikmati pesta perjamuan kawin anak domba. Bahkan kami duduk memerintah bersama-sama dengan Tuhan sendiri. Terima kasih ya Allah. Pada pagi hari ini Kau berkati jemaat-Mu. Kami tahu bahwa mereka pergumulan mereka masing-masing mereka bawa pada pagi hari ini. Mari Tuhan, Engkau yang tolong supaya setiap kami pagi hari ini tidak menghabiskan waktu, energi, pikiran kami untuk memikirkan kebutuhan, keperluan, beban-beban masalah kami. Kami singkirkan semuanya, kami serahkan kepada Tuhan. Ajar kami tidak memikul beban kami, tetapi memikul bebannya Tuhan. Bagaimana kami bisa melayani dengan setia, mengasihi jiwa-jiwa, bersaksi kepada mereka tentang kebaikan dan kedahsyatan Tuhan, serta tetap melakukan tugas-tugas pelayanan di dalam rumah Tuhan. Berkat mata setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dan saat ini kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang ingin memberikan persembahan, boleh ditransfer ke rekening di bawah ini atau diberikan kepada saudara Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih buat kebenaran firman yang sudah ditaburkan. Biarlah Tuhan firman Tuhan yang terus menolong kami, mengajar kami untuk kami semakin diperbaharui, kami menjadi semakin lebih baik dan lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Saat ini kami akan memberikan persembahan, berkati kami agar supaya Tuhan dimanapun kami berada dalam setiap pekerjaan kami, Tuhan berlipat, berkati kami dengan berlipat karyanya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Setia-setialah sampai mati.
Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, buat penyertaan Tuhan, buat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan tak henti-hentinya Tuhan kami berseru, kami berdoa Tuhan buat gereja kami Tuhan yang saat ini sementara dibangun Tuhan, biarlah Tuhan agar supaya pembangunan ini Tuhan dapat berjalan dengan baik. Setiap dana yang kami perlukan Tuhan, semuanya dicukupkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga tukang-tukang yang bekerja juga mereka diberikan kekuatan dan kesehatan selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat kepala sidang kami Tuhan, dan Andrew juga sebagai suami Tuhan dan anak-anak mereka, dan juga mereka tetap setia mengasihi dan melayani Engkau Tuhan dalam setiap apa yang Tuhan percayakan kepada mereka. Tuhan memakai mereka Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati juga setiap kami Tuhan, hamba-hamba-Mu yang melayani seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, juga Tuhan mereka yang sakit. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau yang menjamah dan menyembuhkan sakit penyakit mereka Tuhan. Mereka yang mulai putus asa, mereka yang lemah Engkau kuatkan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Berikan mereka kekuatan dan penghiburan yang berasal daripada Tuhan, agar supaya mereka tetap kuat, mereka tetap semangat Tuhan untuk mengiringi Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan pakai kami Tuhan untuk menjadi alat yang indah untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan, dan biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan Tuhan kami kembalikan hanya kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita akan berdoa. Bapa kami, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Rendalah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasihku dalam Tuhan Yesus, marilah kita pulang dengan kasih daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Thank you.